Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mela Vlog. Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik, dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh siang hari ya, jam 1 siang kurang lebih waktu Hong Kong. Momongan aku baru aja tidur, dia sudah kenyang banget. Udah sarapan tadi, sarapannya itu mantau sama mantang. Terus udah minum susu, udah makan cemilan, udah makan siang. Sekarang dia tidur. Nah, mumpung dia tidur, aku mau beres-beresin sayuran yang mau aku masak nanti malam. Jadi nanti malam itu tinggal oseng-oseng aja ya teman-teman. Jadi ini mau aku apa ya, siangin. Apa sih siangin itu ya, pokoknya dipersiapkan lah ya teman-teman. Jadi ini kata majikan aku disuruh masak joysan. Ini semuanya harus dimasak, ditumis. Terus juga ini aku mau bikin sup, ada jagung, terus ada wortel, terus ini ada apa ya, aku nggak tahu. Pokoknya ini semua dijadiin satu, sama ada daging babi teman-teman. Ini mereka yang makan ya tiap hari harus dan wajib sup daging babi teman-teman. Yaudah kalau gitu sambil aku beres-beresin sayuran sambil cerita-cerita ya teman-teman. Nah jadi kemarin itu kan aku dari agensi ya teman-teman. Nah sebelumnya aku udah pernah cerita belum sih kalau minggu kemarin itu ada satu kejadian yang bikin aku tuh kesel banget sama agensi aku. Karena apa? Karena dia itu nyuruh aku datang ke sana. Dia nyuruh aku sekarang juga datang ke sana. Tapi kan posisi aku tuh liburan lagi jauh. Terus juga aku lagi gak enak badan. Aku bilang sama dia aku agak sorean kesananya gitu kan. Tapi dia maksa-maksa gitu kan ya teman-teman. Ya aku memang salah aku sih gitu ya, maksudnya dia maksa-maksa tapi akunya tetap datang sore gitu. Sampai di sana dia marah-marah sama aku, sampai gebrak-gebrak meja, sampai apa ya, ibaratnya kata-kata yang tidak enak didengar itu sampai keluar teman-teman. Sepele, masalah sepele. Jadi aku tuh dipanggil karena ada komplain dari majikan aku suruh datang. Cuman masalahnya aku tuh ditunggu suruh datang hari itu juga, tapi kenapa aku datangnya sore. Jadi dia pengennya aku tuh tepat waktu gitu teman-teman. Dia nggak peduli aku lagi di mana, aku lagi gak enak badan atau apa, dia nggak peduli. Dia pengennya aku cepet datang. Cuman aku kayak mengulur-ngulur waktu karena aku pikir ya sudahlah, ini hari libur aku gitu kan, posisi aku juga jauh, jadi agak-agak sorean ke sana ya. Ternyata dia tidak terima, dia marah teman-teman. Tahu nggak sih, setelah aku dimarah-marahin, dia menyampaikan komplainan itu ya, komplainan si majikan aku itu, dimana isi dalam komplainan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi agensi aku itu kayak nggak mau nerima penjelasan aku. Dia lebih memihak ke majikan teman-teman. Sementara aku di sini kerja, sudah benar-benar kerja, tapi kenapa kok seperti tidak dianggap kerja gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, aku juga punya hak untuk membela diri dong gitu kan, karena di sini ada CCTV 2, aku juga masih dipantau lewat handphone. Tapi kenapa kok aduan dia seperti itu? Sementara apa yang dia kasih ke aku, suruh begini, ya aku ngelakuin. Tapi kenapa dia ngadunya ke agensi beda? Itu yang bikin aku tuh kayak nggak suka sama majikan aku yang perempuan teman-teman. Jadi seperti itu ya kira-kira majikan di Hongkong ini. Di depan kita baik, gimana gitu ya, tapi ternyata di belakang kita dia ngomongin, dia ngadu sama agensi. Tapi aku sih nggak masalah gitu ya. Terus aku bilang sama agensi aku satu rumah sama dia, kenapa kalau dia nggak suka aku melakukan pekerjaan yang menurut dia tidak benar, kenapa nggak ditegur langsung? Kenapa dia bilang ke agensi, terus apa yang diadukan juga nggak sesuai dengan fakta gitu teman-teman. Cuman mungkin saat itu agensi aku tuh lagi emosi banget, karena emang aku juga melakukan kesalahan sama dia, aku terlambat datang, jadi dia tuh kayak nggak mau mendengar penjelasan aku. Jadi ya sudah, daripada sama-sama emosi, akhirnya aku mereda gitu kan. Mereda, aku cuma minta maaf. Setelah itu aku pulang teman-teman. Nah setelah pulang, minggu depannya atau tepatnya kemarin aku dipanggil lagi suruh ke sana. Jadi aku ke sana sekalian juga bayar potongan agensi yang 10% itu teman-teman. Dan tahu nggak sih, ternyata agensi aku tuh aku belum ngomong apa-apa, dia sudah minta maaf duluan teman-teman. Dia bilang sama aku, Mela maafin aku ya, minggu kemarin aku marah-marah sama kamu, aku teriak-teriak sama kamu gitu. Aku minta maaf, aku terbawa emosi karena sebenarnya aku juga lagi gak enak badan. Aku nunggu kamu dari jam 11, ternyata kamu datangnya jam 3-an katanya. Jadi aku tuh emosi, aku marah, seharusnya aku tidak seperti itu, dia bilang. Aku bilang ya nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Terus dia malah balik nanya teman-teman, kamu ada komplainan nggak
untuk majikan kamu, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, untuk apa aku komplain, toh minggu kemarin aku mau membela diri, kamu nggak memberi aku kesempatan, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, nggak, sekarang kamu ngomong aja apa pembelaan diri kamu apa, terus apa yang nggak kamu suka dari majikan kamu. Terus aku bilang, kalau aku ngomong, kalau aku utarakan, kira-kira kamu sampaikan nggak, kira-kira nanti kedepannya jadi masalah nggak, aku bilang kayak gitu. Enggak, katanya, kan aku agensi kamu, jadi aku tuh penengah, dia bilang seperti itu ya teman-teman. Kamu cerita aja, katanya, soalnya majikan kamu juga ngomong sama aku, katanya 1 minggu ini kamu tuh kerja nggak happy, kamu kerja biasanya ceria gitu kan, nyanyi-nyanyi sama Bibi, kenapa kok sekarang kamu banyak diemnya, katanya gitu. Ternyata majikan aku memperhatikan aku, teman-teman. Ya karena itu tadi, aku jadi nggak mood bekerja. Karena apa? Karena komplainan dia yang nggak sesuai sama agensi. Aku di sini udah kerja, harusnya dia bisa lihat dari CCTV karena dia sering mantau aku, tapi kenapa aduan dia seperti itu, tidak sesuai gitu kan. Jadi ya sudah, sekalian aja aku nggak banyak omong, aku nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan ya. Ternyata dia memperhatikan, teman-teman. Terus dia bilang sama agensi aku, coba tanya sama Cece, katanya, tanya sama aku, maksudnya dia kenapa gitu, apa yang dia nggak suka, ada hal apa yang bikin dia seperti itu gitu. Terus ya udah, karena aku dipaksa suruh cerita, ya aku bilang sama agensiku, tolong sampaikan sama majikan aku kalau dia nggak suka dengan cara kerja aku, kalau ada cara kerja aku yang salah, tolong tegur aku langsung gitu, biar aku tuh memperbaiki gitu ya. Terus juga jangan depan aku dia bicara seperti ini, tapi di belakang aku dengan kamu, apa yang dia bicarakan itu berbeda gitu. Kayak ada satu contoh lah, ada beberapa contoh yang aku utarakan sama agensi aku gitu ya teman-teman. Aku bilang di sini ada 3 orang, ada tuan, ada nyonya, ada nenek. Tiga-tiganya itu cara pengaturannya itu berbeda-beda. Terus aku bingung, aku tuh harus ngikutin yang mana gitu ya. Yang ini nyuruh aku begini, yang satu nyuruh aku begini, yang satu nyuruh aku begini. Aku tuh bingung, aku bilang gitu. Oh jadi itu masalahnya, katanya. Iya, aku bilang. Terus ada satu lagi ya yang aku sampaikan ke agensi aku. Kan majikan aku tuh kayak komplain, katanya selama anaknya tidur siang 2 jam itu aku tuh cuman santai-santai main HP, katanya gitu teman-teman. Terus aku bilang sama agensi aku, rumah majikan aku tuh amat sangat kecil sekali. Aku bangun dari jam 6 pagi, sedangkan nyonya aku itu bangun jam setengah 9. Nah selama dia tidur, selama anaknya itu tidur, aku tuh udah selesai bikin sarapan, sudah selesai bikin bekal suaminya, sudah beres-beres dapur udah kinclong, kamar mandi udah kinclong, ruang tamu sudah kinclong, apalagi nggak ada lagi kerjaan. Jadi kalau siang-siang Bibi tidur, terus apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lap-lap, apa yang harus aku bersihkan, sementara pagi-pagi semuanya sudah kinclong, aku bilang kayak gitu. Terus aku juga serba salah, kalau misalnya aku di dapur, dia panggil-panggil aku, suruh tengok anaknya, tapi giliran aku standby, duduk, nengokin anaknya, ngeliatin anaknya sambil megang HP kan, salah juga. Terus aku tuh harus gimana, aku bilang kayak gitu ya. Terus apa ya, agensi aku tuh kayak nggak ada pembelaan atau nggak ada kata-kata yang gimana. Dia cuma bilang, oke, saya dengarkan, nanti saya sampaikan ke majikan kamu. Dia cuma bilang kayak gitu aja teman-teman. Awalnya aku sempat sebel juga sih sama agensi aku ya. Aku mikirnya kayak, kenapa kok minggu kemarin aku nggak dikasih pembelaan, kenapa minggu kemarin aku nggak dikasih kesempatan untuk membela diri, untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi ternyata minggu ini dia gantian, dia yang ngedengerin aku, teman-teman. Jadi ya alhamdulillah, aku nggak tahu nanti kedepannya gimana. Setelah dia menyampaikan unek-unek aku ke majikan aku nggak tahu nanti ada perubahan atau enggak, atau dia baik sama aku, atau dia malah tambah maafan, tambah menyebalkan, aku nggak tahu. Pokoknya intinya aku di sini bekerja sebaik-baiknya. Apa yang menjadi pekerjaanku ya aku kerjakan, tanggung jawabku ya aku kerjakan. Terus kalau misalnya ada komplain-komplain, kalau memang aku merasa itu kesalahan aku, ya aku minta maaf. Tapi kalau tidak sesuai dengan faktanya, dia ngadu-ngadu ke agensi apa segala macam, ya apa boleh buat, aku juga akan memberikan apa ya, peringatan gitu. Kalau memang dia nggak suka dengan cara kerja aku, ya dia kerjakan sendiri, atau dia cari pengganti untuk bekerja di sini, biar aku yang keluar. Mau aku gituin teman-teman, karena apa, kita sudah capek kerja, sudah mengerahkan semua tenaga, jaga anak dia juga capek, tapi kenapa kok kayak seolah-olah kita ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sedangkan dia aja yang orang tuanya aja, jaga anaknya aja nggak bisa gitu. Sampai aku pulang libur aja anaknya sudah benjol, kadang-kadang anaknya sudah
biru jatuh gitu, sedangkan dia ibunya. Apalagi aku aja yang orang lain hati-hati sekali ya teman-teman, sedangkan dia aja ibunya kayak nggak mampu jaga anaknya sehari aja gitu. Tapi ya begitulah namanya, dia yang berkuasa, dia yang punya uang, jadi suka-suka dia teman-teman. Cuman ya selagi kita tidak melakukan kesalahan, selagi kita di jalan yang benar, ya kita harus berani gitu ya teman-teman. Jangan iya aja nanti kita ditindas teman-teman. Bukannya aku ngajarin nggak baik, tapi apa ya, kita butuh uang, mereka butuh tenaga kita, ya jadi kita saling kerjasama aja sih, intinya seperti itu. Meskipun namanya pembantu, namanya kita pasti selalu kalah sih teman-teman. Bukannya kita ingin menang, cuman gimana caranya kita mempertahankan diri gitu aja sih teman-teman. Pokoknya minggu kemarin itu seperti itulah ceritanya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih, aku nggak tahu agensi aku tuh sudah menyampaikan apa belum sama majikan aku. Intinya sampai hari ini tidak ada yang gimana-gimana, masih berjalan seperti biasanya saja teman-teman. Jadi begitu cerita aku liburan kemarin, aku pergi ke agensi ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong ataupun yang dimanapun berada, kalau misalnya ada masalah ya diselesaikan baik-baik, dimusyawarahkan, jangan mengambil keputusan yang dapat merugikan diri kita sendiri ya. Pokoknya kalau ngambil keputusan itu harus dipikir ke depannya kira-kira gimana teman-teman. Yaudah kalau gitu untuk video kali ini cukup segini dulu ya teman-teman. Ini aku mau lanjut masak sambil mau ngeliat-ngeliat Bibi, takut dia jatuh dari rancang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.